wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nanda. Nama saya Azmi Isfahani. Nama saya Miftah Urania. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang jenis transaksi falas atau forex. Pembahasan kita hari ini tuh terkait jenis transaksi forex. Sebelumnya saya sebutkan sedikit terkait beberapa jenis forex yang kita bakal bahas. Yang pertama ada spot transaction, kedua ada forward transaction, ketiga ada swap transaction. Sebenarnya ada tiga transaksi falas lagi, yaitu ada option transaction sama transaksi TOD dan transaksi TOM. Cuman di pembahasan kali ini kita akan membahas tiga transaksi utama yang tadi saya sebutin pertama. Nah, hari ini saya mau bahas terkait spot transaction. Spot transaction itu adalah transaksi penjualan dan pembelian valuta asing, di mana penyerahan valuta asingnya itu dilakukan dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah tanggal transaksi diterima atau falas date, deal date. Contohnya kayak BSI itu beli 1 juta USD ke Bank Muamalat secara spot pada tanggal 1 Desember 2024. Lalu Bank Muamalat mengirimkan falas ke bank koresponden BSI paling lambat itu 3 Desember 2024, karena kan penyerahannya itu paling lama 2 hari. Terus waktu pengiriman 2 hari itu untuk menyesuaikan proses transaksi di antara bank koresponden luar negeri dari BSI dengan Bank Muamalat Indonesia yang akan diterima di Bank Muamalat Indonesia yang dilakukan di negara pemilik USD ini, yaitu di USA gitu. Jadi jangka 2 hari itu untuk memproses transaksi dari Indonesia ke USA itu tersendiri gitu. Lalu selanjutnya saya jelaskan terkait alur operasional transaksi falas atau valuta asing atau forex. Di sini ada di hari H, yaitu ada terjadinya transaksi falas antara BSI Bank Syariah Indonesia dengan BMI Bank Muamalat Indonesia. Lalu di esoknya di H+1 ada instruksi transfer falas dari BSI ke Citibank New York. Lalu di hari esoknya di H+2 terjadi transaksi falas antar Citibank New York ke Bank California New York. Nah, jangka transaksi falas ini kan 2 hari dari Bank Syariah Indonesia ke Bank Koresponden Bank Muamalat Indonesia, yaitu Bank California New York. Lalu dari Bank California New York itu mengadviskan transfer falas valuta asing ke Bank Muamalat Indonesia. Jadi seperti itu alur operasional transaksi falas. Nah, saya lanjutkan dari penjelasan terkait transaksi spot. Transaksi spot ini tuh lumayan unggul ya dari segi beberapa transaksi yang ada di transaksi forex. Jadi kenapa bisa populer gitu kan transaksi spot ini, karena perusahaan itu tuh lebih mudah gitu untuk menukarkan falasnya ke rupiah, karena dengan jangka waktu yang pendek perusahaan yang baru saja menerima pembayaran dari falas itu atau valuta asing atau forex itu tuh bisa langsung ditukar jadi rupiah. Nah, keunggulan kedua itu cocok untuk jadi kebutuhan mendesak gitu, karena transaksi spot ini juga memenuhi kebutuhan valuta asing secara segera gitu, karena memiliki karakteristik dari jangka waktu yang pendek. Karena kan dia cuma 2 hari ya, jadi valuta asing tuh dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Jadi cocok untuk perusahaan-perusahaan yang mendesak butuh falas, pakai transaksi spot ini cocok. Terus dari segi transparansinya, transaksi spot ini juga lumayan unggul gitu, karena harga spot itu lebih mudah diketahui dibanding transaksi yang lain gitu. Karena salah satu karakteristiknya juga karena dia jangka waktunya pendek, terus jadi dia nentuin harganya itu dari harga pasar saat ini gitu. Jadi kita tuh jarang kena
kan misalnya kalau ke depannya itu kan bisa ada inflasi atau segala macam, itu kita nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya pakai spot ini tuh nentuin dari harga pasar saat ini gitu. Harga yang digunakan dalam transaksi spot itu adalah kurs yang berlaku saat ini juga, kayak gitu loh. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari jenis transaksi tadi. Yang kedua itu ada forward transaction atau transaksi forward. Yang dimana artinya transaksi pembelian atau penjualan forex atau falas yang penyerahannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari. Kalau misalkan dari spot yang tadi itu jangka waktunya itu 2 hari dari penyerahan. Nah, kalau dari forward transaction ini itu lebih dari 2 hari. Contohnya, BSI membeli USD 1 juta dari Bank Muamalat secara forward jangka 30 hari pada tanggal 1 Desember 2024. Maka Bank Muamalat akan mengirimkan falas ke bank koresponden BSI yang akan diterima pada tanggal 2 Januari 2025. Jadi tadi saya udah menjelaskan apa itu pengertian dan contoh dari transaksi forward. Di sini akan menjelaskan lagi dari kelebihan transaksi forward. Yang pertama itu ada hedging risiko harga, yang dimana memberikan perlindungan dari fluktuasi harga di masa depan seperti nilai tukar mata uang atau harga komoditasnya. Yang kedua itu ada fleksibilitas, yang dimana kontrak dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, mencakup jumlah tanggal jatuh tempo dan harga tersebut. Selanjutnya itu tidak memerlukan margin harian, yang dimana gak seperti kontrak dengan futures, transaksi forward tidak memerlukan margin harian atau penyesuaian harga satuannya. Yang keempat itu dari privasinya, yang dimana dilakukan secara over the counter atau OTC, sehingga detail transaksi tidak diketahui oleh siapapun itu. Nah, tadi itu ada dari penjelasan kelebihan dari transaksi forward. Sekarang itu ada kekurangannya dari transaksi forward. Yang pertama itu dari resiko kreditnya. Karena nggak ada lembaga keriling yang menjamin kontrak, maka ada resiko dari salah satu pihak jika gagal memenuhi kewajibannya. Yang kedua itu kurangnya likuiditas, yang dimana sulit untuk keluar dari kontrak sebelum jatuh tempo, karena forward tidak diperdagangkan di pasar terorganisasi. Yang ketiga itu potensi kerugian yang sangat besar, karena dimana jika kondisi pasar berubah drastis, salah satu pihak mungkin menghadapi kerugian yang sangat besar. Dan yang terakhir dari kekurangannya itu, yang terakhir itu tidak standar, karena disesuaikan dengan kebutuhan pihak tersebut. Kontrak ini kurang standar. Yang ketiga yaitu swap transaction. Apa itu swap transaction? Swap transaction adalah transaksi yang menggabungkan dua transaksi yaitu spot dan forward dalam satu transaksi. Swap transaction ini memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu pembelian spot dengan penjualan forward. Yang kedua penjualan spot dengan pembelian forward. Contohnya seperti PT Perkebunan Nusantara 9 hari ini tanggal 1 Desember 2024 menerima pembayaran hasil ekspor melalui Bank Syariah Mandiri sebesar 1 juta US dollar. Pada tanggal 1 Maret, perusahaan harus membayar kepada kreditur di London sebesar 1 juta US dollar. Perusahaan hari ini akan melakukan transaksi swap dengan BSI yaitu penjualan spot 1 juta US dollar dengan nilai tukar BSI yaitu 15.000 per US dollar dan transaksi forward 90 hari sebesar 1 juta US dollar dengan nilai tukar BSI 15.000. Selanjutnya itu ada kelebihan transaksi swap, yaitu yang pertama itu ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini itu dapat digunakan untuk melindungi dari risiko perubahan suku bunga atau nilai tukar mata uang gitu. Yang kedua ada fleksibilitas. Swap ini sebenarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kedua belah pihak gitu, termasuk tenor mata uang atau tingkat bunganya. Yang ketiga yaitu biayanya lebih rendah dibandingkan dengan metode lindung nilai lain seperti futures atau opsi. Swap ini lebih sering memiliki biaya transaksi yang lebih rendah gitu. Yang keempat yaitu ada likuiditas. Ini tuh memberikan akses kepada perusahaan untuk memperoleh pinjaman atau pendanaan dalam mata uang asing tanpa harus langsung memasuki pasar luar negeri.
Terus yang kelima ada diversifikasi, yaitu membuka peluang bagi perusahaan untuk diversifikasi pendanaannya atau investasinya dalam mata uang atau tingkat bunga yang berbeda. Seperti itu. Itu kelebihan dari transaksi swap. Makasih. Selanjutnya itu kesimpulan dari ketiga transaksi yang sudah kita jelaskan, yaitu perbedaan dari ketiga transaksi yang kami jelaskan tadi, yaitu transaksi spot merupakan transaksi falas yang penyerahan falasnya 2 hari, berbeda dengan transaksi forward yang penyerahan falasnya lebih dari 2 hari, dan yang terakhir yaitu transaksi swap, yaitu penggabungan dari transaksi spot dan forward. Sekian dari kami. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.